Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil konfigurasi ujian praktikum teknologi WAN yang telah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zarian Febriasari dengan NIM J0404241041. Saya Syafauza Bintang Prawira dengan NIM J0404241116. Saya Arken Iswa Ibrahim dengan NIM J0404241166. Saya Ismail Davantariksa dengan NIM J0404241176. Saya Tairif Gendriansa dengan NIM J0404241012. Oke, pada konfigurasi ini kami akan menggunakan variabel X pada IP address yang disesuaikan dengan nomor kelompok kami. Selanjutnya presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan pada bagian pertama kami akan mempresentasikan hasil dari basic configuration. Oke, pada tahap basic configuration kami melakukan konfigurasi dasar berupa pengaturan hostname dan IP address, baik IPv4 maupun IPv6. Pada router utama kami yaitu border IPB, R-Telkom, dan R-Indosat. Karena konfigurasi kami sudah selesai kami lakukan, pada tahap ini kami hanya akan menampilkan hasil konfigurasi yang memakai perintah print pada mikrotik dan show pada quagga. Berikut untuk hasil konfigurasi pada router border IPB. Untuk mengeceknya, kita akan mengecek dengan IP address print. Oke, ini sudah terlihat untuk IPv4-nya. Selanjutnya kita akan cek untuk IPv6. Oke, selanjutnya dari hasil ini dapat kita lihat bahwa hostname sudah sesuai dan juga IP address untuk IPv4 dan IPv6 itu sudah terpasang pada setiap interface-nya sesuai dengan topologi. Oke, selanjutnya pada router ISP yaitu pertama R-Telkom yang menggunakan quagga. Di sini kami akan melakukan pengecekan konfigurasi menggunakan perintah show, yaitu show running config. Pertama-tama kita masuk dulu ke VTYSH, lalu show run. Ini konfigurasi yang telah kami lakukan pada R1 Telkom. Oke, selanjutnya untuk mengecek pada R-Indosat. Sama seperti di R-Telkom, kita harus masuk ke VTYSH terlebih dahulu, lalu selanjutnya show run. Seperti di R-Telkom 1 tadi, di sini juga kami telah mengonfigurasi di R-Indosat. Oke, hasilnya dari R-Telkom dan juga R-Indosat ini menunjukkan bahwa interface sudah aktif dan IP address sudah terkonfigurasi dengan benar sehingga siap untuk proses routing. Oke, selanjutnya kita setelah melihat konfigurasi di semua router ISP dan juga router border IPB, kita akan melakukan uji ping. Yang pertama, kita akan melakukan ping dari border IPB ke Telkom. Oke, kita buka dulu border IPB. Ini kita ping IP 160. Nah, X di sini itu kita akan ganti dengan nomor kelompok kami yaitu 11. Yang tandanya kita akan ping 160 11 01. 160 11 01. 11 01. Oke, ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan ping dari border IPB ke R-Indosat. Border IPB ke R-Indosat 150, dan seperti biasa X nya kita ganti dengan nomor kelompok kami yaitu 11. 150 11 01. Ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan uji ping dari Telkom, R-Telkom ini ke R-Indosat dengan IP 160, X-nya kita ganti 11 0 6. Ping R-Telkom. Nah, kita ping 160
Oke, ini sudah berhasil. Tandanya hasil dari uji ping tadi menunjukkan bahwa border IPB, Telkom, dan Indosat itu sudah bisa saling terhubung. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada jaringan internal IPB, yaitu pada firewall IPB. Yang ini dengan perangkat di bawahnya seperti user IPB, SSH server, dan Telnet server. Pertama kita akan mengecek konfigurasi yang ada pada firewall IPB. Firewall IPB. Oke, cara mengeceknya seperti biasa dengan komen IP address print. Di sini sudah terlihat hasil konfigurasi kami untuk IPv4, lalu selanjutnya untuk IPv6 address print. Ini yang sudah kami konfigurasi juga untuk IPv6. Nah, firewall ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara router border dengan jaringan internal, termasuk jaringan server dan user. Oke, selanjutnya untuk end device seperti user dan servernya, kami melakukan konfigurasi IP address serta default gateway agar dapat terhubung ke jaringan. Di sini kita akan cek pada SSH IPB. Kita akan ketik dengan komen ifconfig. Di sini sudah terlihat ada IP-nya yang telah berhasil kita konfigurasi. Lalu kita cek juga memakai root min n. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa IP address dan juga default rootnya sudah berhasil mengarah ke firewall IPB. Lalu setelah mengecek konfigurasi ini, kami juga akan melakukan pengujian konektivitas dengan melakukan ping dari firewall IPB ke user IPB dan juga ke SSH IPB. Di sini kita buka firewall IPB lagi. Kita ping untuk firewall IPB, kita ping dari sini. Yang pertama-tama kita akan ping ke SSH 172.17. X ini kita ubah dengan 11 nomor kombo kami dan 66. Ping 172 17 11 66. Oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan ping dari firewall IPB ke user IPB dengan menggunakan IP 172.17.11.130. Oke, di sini juga sudah berhasil. Dari keberhasilan ping ini menunjukkan bahwa antar firewall IPB dan juga klien sudah berhasil terhubung. Lalu yang selanjutnya kami akan menunjukkan konfigurasi pada jaringan vokasi IPB termasuk router dan juga kliennya. Untuk mengecek hasil konfigurasinya, kita buka dulu router vokasi IPB. Kita lihat dengan mengetik IP address print. Ini sudah berhasil, IP addressnya terkonfigurasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji ping dari firewall IPB ke klien vokasi. Dari firewall IPB ke klien vokasi dengan menggunakan IP 192.168.11.66. Oke. Untuk hasil pengujian pingnya menunjukkan router vokasi sudah dapat berkomunikasi dengan klien vokasi IPB. Selanjutnya, terakhir pada tahap basic configuration ini kami akan menunjukkan konfigurasi pada jaringan RS Mulia yang terdiri dari router, server SSH, server Telnet, dan juga user. Kita buka dulu router Mulia, RS Mulia.
admin. Nah, untuk mengecek konfigurasi IP pada router RS Mulia, kita seperti biasa IP address print untuk melihat IPv4. Ini sudah berhasil kami konfigurasi. Lalu selanjutnya, setelah kita mengecek konfigurasi pada RS Mulia, IP address-nya kita dapat ping dari R Mulia ke klien. RS Mulia ke klien yang pertama, kita ke telnet dulu dengan titik 67 dan SSH dengan titik 68, lalu yang terakhir ke user dengan titik 66. Oke, kita ping 172 17 2 dan 67 dulu untuk ke telnet. Oke, lalu 67. Lalu selanjutnya kita ke SSH dengan IP 172.17. Maaf, ini salah. IP yang benar ping 172.17.11 karena nomor kelompok 67. 11.67. Oke, ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya ke SSH 172.17.11.68. Oke, lalu yang terakhir ke user dengan IP 172.17.11.66. Oke, semua ketiga IP tersebut sudah berhasil kita uji ping, yang berarti seluruh perangkat pada jaringan RS Mulia ini sudah dapat saling terhubung. Dengan demikian, untuk tahap basic configuration ini telah berhasil dilakukan semuanya. Seluruh perangkat pada setiap segmen ini sudah memiliki IP address dan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya untuk konfigurasi ke bagian kedua, yaitu konfigurasi routing OSPF. Selanjutnya kita ke bagian konfigurasi OSPF. Ya, bisa dilihat di sini ada area border IPB dengan firewall IPB. Pada bagian kedua ini, kami akan menjelaskan konfigurasi routing internal menggunakan OSPF. OSPF digunakan untuk melakukan routing dinamis di dalam jaringan IPB dengan OSPF V2 untuk IPv4, lalu OSPF V3 untuk IPv6. Setelah itu kita pindah terlebih dahulu ke IPB border. Pertama, kami akan menampilkan hasil konfigurasi OSPF pada border IPB, dimulai dengan komen yaitu routing OSPF. Pada bagian ini terdapat konfigurasi OSPF instance. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan proses OSPF yang berjalan pada router. Di sini kita dapat melihat nih, di sini ada router ID, yaitu berfungsi sebagai identitas unik router dalam OSPF. Lalu ada versionnya, itu ada version 2, ada version 3, menunjukkan apakah menggunakan OSPF V2 atau OSPF V3. Lalu kita lanjut lagi dengan komennya, itu routing area ring. Nah, fungsinya adalah untuk membagi OSPF menjadi beberapa area. Sini ada area 0, ID 0.0.0.0. Nah, pada konfigurasi ini, area 0.0.0 itu yang merupakan backbone, yaitu area utama dalam OSPF. Lalu kita lanjut lagi.
Ya, selanjutnya bagian ini adalah bagian interface template. Fungsinya untuk menentukan interface mana saja yang akan ikut dalam OSPF. Di sini terlihat bahwa ini ada interface yang terhubung ke firewall dimasukkan ke OSPF. Lalu di sini juga ada network yang sesuai juga didaftarkan agar bisa diiklankan ke router lain. Kita selanjutnya pindah ke firewall IPB. Selanjutnya konfigurasi OSPF dilakukan pada firewall IPB. Kita bisa lihat di sini. Sudah. Firewall juga memiliki OSPF instance yang berfungsi agar firewall dapat berpartisipasi dalam routing dinamis. Lalu kita Nah, pada bagian ini terdapat konfigurasi interface template dengan dua tipe, yaitu ada broadcast, lalu ada pasif juga di sini. Nah, broadcast itu digunakan pada interface yang terhubung ke router lain agar bisa membentuk network. Sementara pasif digunakan pada interface ke jaringan user dan server sehingga tidak membentuk network tetapi tetap mengiklankan network. Tujuan adalah untuk menjaga keamanan dan efisiensi routing. Setelah itu ke network OSPF. Selanjutnya kami melakukan pengecekan network OSPF. Di sini terlihat status full. Nih, ini ada status full, yang berarti hubungan OSPF antara border IPB dan firewall IPB sudah berhasil terbentuk dan siap bertukar informasi routing. Kemudian kami cek routing kabelnya. Rute yang memiliki tanda OSPF menunjukkan bahwa jaringan tersebut didapatkan melalui routing dinamis, bukan statik. Itu artinya OSPF sudah berhasil mendistribusikan informasi jaringan secara otomatis. Setelah kita melakukan pengecekan pada konfigurasi OSPF-nya, kita dapat melakukan ping di border IPB. Sudah bisa berjalan. Dari hasil ping menunjukkan seluruh jaringan internal sudah dapat saling terhubung, yang menandakan OSPF berjalan dengan baik. Setelah itu kita kembali ke topologinya. Dengan demikian, konfigurasi OSPF telah berhasil dilakukan dan routing internal IPB sudah berjalan secara dinamis. Selanjutnya, kami akan masuk ke bagian ketiga, yaitu konfigurasi BGP untuk komunikasi antar autonomous system. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari BGP untuk topologi ini. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan bagaimana konfigurasi atau setting yang akan diterapkan pada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, BGP ini untuk apa sih? BGP ini digunakan untuk melakukan routing antar AS atau autonomous system, yaitu antara jaringan IPB dengan ISP Telkom dan Indosat. Nah, baik. Pertama di sini saya akan melakukan pengecekan untuk konfigurasi pada border IPB.
Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah routing BGP template print. Nah, bisa dilihat pada bagian ini terdapat BGP template. Nah, apa fungsinya? Jadi di si BGP template ini adalah template konfigurasi BGP yang berisi AS number, yaitu identitas autonomous system dari IPB. Kemudian ada router ID yang menjadi identitas unik dari router dalam BGP-nya. Nah, lanjut. Template ini itu digunakan agar konfigurasi BGP-nya itu lebih efisien dan bisa dipakai untuk beberapa koneksi sekaligus. Baik, selanjutnya. Sini kita akan mengecek BGP connection-nya dengan menggunakan perintah routing BGP connection print. Nah, bisa dilihat ini adalah BGP connection-nya yang digunakan untuk peering ke ISP. Nah, di sini terlihat ada Telkom dan Indosat yang dimana peeringnya ini ada parameternya, yaitu remote address, yaitu berisi IP tetangga dari BGP, kemudian ada remote.as, yaitu AS dari ISP-nya, dan ada address family, yaitu IPv4 dan IPv6 yang digunakan. Baik, lanjut kita akan mengecek konfigurasi untuk router ISP-nya, yaitu di Telkom dan Indosat. Kita akan cek Indosat terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita cek dengan menggunakan show running config. Nah, untuk pada bagian BGP ini ada AS yaitu 17451 maaf. Itu adalah AS dari ISP Indosat. Dan di sini ada beberapa konfigurasi. Ini tulisannya adalah activate, yang berarti sudah terkoneksi, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini juga ada AS dari Telkom, yaitu 7713, dan beberapa konfigurasi yang statusnya adalah activate, yang berarti sudah terkoneksi. Nah, di sini juga bisa kita cek apakah statusnya sudah established, yaitu bisa bertukar informasi atau belum dengan perintah routing BGP station print. Dan ini dicek pada border IPB. Nah, bisa dilihat di sini statusnya sudah E atau established, yang berarti router ini sudah dapat bertukar informasi antar routernya, dan itu sudah berbeda AS. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dari non-transit AS. Berdasarkan instruksi dari opraknya, border IPB ini dia diharuskan menjadi non-transit atau tidak boleh menjadi jalur. Nah, artinya si IPB ini tidak boleh meneruskan trafik antar ISP. Nah, dari hasil ini kita dapat melihat prefix apa saja yang bisa diiklankan ke ISP. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah routing BGP advertisement print. Nah, bisa dilihat di sini peer yang terdaftar hanyalah IP yang ada pada site border IPB saja, yaitu 200 dan 2004. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengatur agar IPB ini tidak menjadi transit AS, yang jadi kita itu harus menggunakan routing filter. Nah, kenapa harus pakai routing filter? Karena fungsi ini untuk membatasi hanya network milik IPB saja yang boleh diiklankan ke ISP, sehingga IPB tidak menjadi tempat transit seperti itu. Nah, dengan demikian konfigurasi BGP-nya telah berhasil dilakukan dan komunikasi antar autonomous system atau AS sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya akan masuk ke konfigurasi NAT. Pada bagian keempat ini kami akan menggunakan konfigurasi NAT atau Network Address Translation. NAT ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan publik, serta untuk melakukan translasi alamat IP. Kita masuk ke
border IPB, pertama kami melakukan konfigurasi NAT pada router border IPB. Terdapat dua jenis NAT yang digunakan, yaitu static NAT dan NAT overload atau PAT. Kita masuk ke terminalnya. Berikut adalah hasil konfigurasi NAT pada border IPB. Rule pertama ini adalah static NAT. Fungsinya adalah untuk melakukan pemetaan 1:1 antara IP private dan IP publik. Selanjutnya adalah NAT overload atau PAT. Fungsinya adalah untuk memungkinkan banyak klien menggunakan satu atau beberapa IP publik secara bersamaan. Pada konfigurasi ini seluruh jaringan 172.17.11.0 diterjemahkan ke range IP public menjadi 200.201.11.5 sampai 200.201.11.6. Lalu kita akan melakukan ping ke IP public SSH IP IPB. Kita masuk ke dalam terminal user IPB. Di sini kita melakukan tes ping 200.200. Ya, terjawab pingnya, lalu ping 200.201.3. Ya, terjawab juga pingnya. Lalu selanjutnya ping ke 150. Jadi ketiga ini terjawab semua. Dari hasil ping yang ditunjukkan menunjukkan bahwa NAT pada IPB sudah berjalan dengan baik. Lalu di bagian RS mulia, di sini kita menggunakan port forwarding dan NAT overload. Kita masuk ke RS mulia, IP, dalam show farewell NAT kali ini terdapat rule port forwarding. Fungsinya adalah untuk mengarahkan akses dari IP public ke server tertentu di dalam jaringan berdasarkan port. Contohnya port 23 sebagai telnet server dan port 22 sebagai SSH server. Artinya ketika ada akses dari luar IP server public Rumah Sakit Muria pada port tertentu, maka akan diteruskan ke server internal. Selanjutnya adalah NAT overload. Fungsinya agar seluruh user di jaringan RS mulia dapat mengakses internet menggunakan satu IP public. Selanjutnya kita akan melakukan SSH dari user IPB menuju SSH mulia. Kita masuk ke dalam user IPB, lalu kita masuk SSH root dan masukkan IP SSH mulianya, yaitu 150.11.0.6. Jangan lupa masukkan portnya juga, port 22. Lalu kita harus memasukkan password. Di sini kita masukkan password. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita berhasil masuk ke server. Berarti konfigurasi port forwarding sudah berjalan dengan baik. Terakhir, konfigurasi NAT pada bagian vokasi IPB. Oke, pada bagian vokasi IPB. Kita masuk ke terminal mikrotik vokasi. Oke. Zap. IP. Oke, di sini digunakan NAT overload. Fungsinya agar seluruh klien di jaringan vokasi dapat mengakses internet melalui satu IP public dari router vokasi. Di terminal user vokasi.
Lalu kita pindah ke terminal user vokasi untuk melakukan ping. Oke. Hasil pengujian menunjukkan bahwa user vokasi sudah dapat terhubung ke internet, yang berarti NAT berjalan dengan baik. Dengan demikian, konfigurasi NAT pada seluruh jaringan telah berhasil dilakukan, baik untuk IPB, RS Mulia maupun vokasi. Selanjutnya kami akan masuk ke bagian terakhir, yaitu konfigurasi VPN. Oke, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan konfigurasi VPN menggunakan IPsec antara jaringan IPB dan vokasi. VPN ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda secara aman melalui internet. Ini VPN. Pada konfigurasi ini digunakan IPsec dengan enkripsi AES256, yaitu untuk menjaga kerahasiaan data, hash SHA256 untuk menjaga integritas data, DV Hellman Group 14 untuk pertukaran kunci, dan preset key sebagai metode autentikasi. Pada bagian ini IPsec profile print, yaitu fungsinya untuk menentukan parameter keamanan seperti algoritma enkripsi, hash, dan metode pertukaran kunci. Selanjutnya adalah peer, fungsinya untuk mendefinisikan alamat tujuan VPN, yaitu router vokasi, serta menentukan bagaimana koneksi IPsec dibangun. Bagian identity digunakan untuk autentikasi, dalam hal ini menggunakan preset key. Proposal digunakan untuk menentukan parameter keamanan pada fase kedua, seperti algoritma enkripsi dan autentikasi data. Polisi menentukan trafik mana yang akan dienkripsi. Pada konfigurasi ini, trafik antara jaringan IPB dan vokasi akan masuk ke dalam tunnel VPN. Perintah ini yaitu IPsec installed as a print, itu digunakan untuk melihat security association jika sudah muncul di keduanya, di IPB dan vokasi IPB, berarti tunnel IPsec sudah aktif dan komunikasi sudah terbentuk dan terenkripsi. Selanjutnya kita akan ping keduanya dari user vokasi dan user IPB. Kita user IPB dulu. Ping 192.168.11.66. Oke, berhasil. Kita ping dari user vokasi.
172 17 11. Oke, sudah berhasil juga dari user vokasi maupun user IPB. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua jaringan sudah dapat saling berkomunikasi melalui VPN. Dengan demikian, seluruh konfigurasi jaringan telah berhasil dilakukan, mulai dari basic configuration, OSPF, BGP, NAT, hingga VPN. Seluruh jaringan telah terhubung dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pada soal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.